Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita yang akan kami sajikan antara lain adalah tentang Gelora Talk, kekerasan terhadap pemuka agama, Rakornas ke-8, Lomba HUT kedua Partai Gelora Indonesia, pencalegan, dari bidang Puan, Mari Melawan Lupa, dari bidang UMKM, aplikasi mobile untuk bisnis, dan Rakorwil DPW Jawa Barat. Berita pertama, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata mengatakan, kekerasan terhadap para pemuka agama yang kembali marak seperti peristiwa yang direncanakan, sehingga menimbulkan tafsir konspirasi dan bisa dijadikan alat provokasi. Hal ini menimbulkan keresahan dan memperburuk public mood, serta menambah ketidakpercayaan kepada institusi kepolisian karena belum ada penjelasan yang memadai. Situasi ini bisa menimbulkan amuk atau pengadilan jalanan yang tidak legal dilakukan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Gelora Talk bertajuk kekerasan terhadap pemuka agama terus berulang di manakah negara yang disiarkan secara langsung di channel YouTube Gelora TV pada Rabu 29 September lalu. Diskusi ini dihadiri Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, Kabag Penumdiv Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan, serta kriminolog dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel MA. Menurut Anies Mata, kepolisian, MUI, dan kriminolog bisa duduk bersama mencari motif terhadap kekerasan yang terjadi kepada para pemuka agama selama ini. Meskipun dalam prosesnya nanti akan ditemukan fakta-fakta aneh, tetapi yang lebih penting adalah mencegah nyawa tidak hilang. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengatakan, respon pemerintah terhadap maraknya kekerasan terhadap pemuka agama masih kurang memuaskan. Sedangkan Reza Indragiri Amriel menilai tidak bisa menyalahkan masyarakat apabila muncul sikap skeptis dan keresahan mereka, karena orang yang melakukan kekerasan selalu dikatakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Namun, Ahmad Ramadan mengatakan, kekerasan yang terjadi selama ini belum terlihat skenario yang mengarah pada kekerasan ke pemuka agama. Polri sebagai penegak hukum bekerja profesional dalam setiap penanganan kasus sesuai fakta-fakta yang akurat dan valid. Hukum membutuhkan pembuktian, bukan berdasarkan perasaan. Berita kedua, dalam rangka pemenuhan syarat sebagai peserta pemilu 2024, Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, meminta seluruh DPW dan DPD mulai menabung syarat-syarat kemenangan, sehingga persyaratan dapat terpenuhi jauh-jauh hari sebelum Komisi Pemilihan Umum membuka resmi verifikasi faktual partai peserta pemilu 2024. Hal itu disampaikan Anies Mata saat memberikan arahan dalam Rakornas ke-8 yang digelar secara virtual, yang dihadiri oleh pengurus DPN DPW pada Jumat malam 24 September 2021. Menurut Anies Mata, dengan konsep menabung persyaratan, maka akan memudahkan pencapaian dalam target-target yang jauh lebih efektif dan efisien. Berita ketiga, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menggelar 10 jenis perlombaan dalam rangka memperingati HUT kedua yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021 mendatang. Semua perlombaan yang disajikan adalah terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya dan berhadiah total ratusan juta dalam bentuk uang pembinaan. Di sela-sela Rakornas ke-8, penanggung jawab HUT kedua Partai Gelora, Deddy Mizwar yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif mengatakan, peringatan HUT kali ini mengambil tema kolaborasi 5 besar dunia, sehingga acara dibuat penuh keceriaan dan warna-warni, merangkul semua orang dengan semangat kolaborasi. Ketua Panitia HUT kedua Partai Gelora, Ahmad Yani mengatakan, perlombaan dimulai awal Oktober hingga 25 Oktober 2021. Untuk mengikuti perlombaan ini, para peserta bisa mendaftar di DPW dan DPD seluruh Indonesia. Adapun 10 jenis perlombaan yang dilombakan adalah Gelora Science Competition, Video Anak Impian dan Cita-Citaku, Grup 28 Semangat Indonesia, Desain Batik Gelora, Vlog Yes UMKM, Foto Yes UMKM, Solawat, Bersih Pantai, Desain Mural, dan Victory Esport Competition. Berita berikutnya, Partai Gelora kembali menggelar acara pembekalan bagi calon anggota legislatif atau caleg DPR RI sesi kedua pada Minggu 26 September 2021. Ketua Bidang Politik dan Pemerintah DPN Partai Gelora Sutriyono mengatakan, pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan kemenangan Partai Gelora dalam pemilu mendatang. Sebab tidak semua caleg yang didaftarkan sudah berpengalaman, ada juga caleg yang benar-benar baru. Acara pembekalan diisi sharing pengalaman dari Ketua Pengembangan Teritori 3, Rofi Munawar, dan Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi. Mereka berdua memiliki pengalaman untuk memenangkan daerah pemilihan untuk kursi DPR RI. Rofi Munawar adalah mantan anggota DPR RI 3 periode, sementara Hadi Mulyadi adalah mantan anggota DPR RI 1 periode dan kini menjabat Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Diskusi acara pembekalan caleg ini dipandu oleh Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan Umum DPN Partai Gelora, Hisan Anismata. Rofi Munawar mengatakan, seorang caleg harus mengenal betul mengenai kondisi daerah pemilihannya seperti geografis, sosial, dan mengetahui latar belakang caleg yang maju dalam dapil tersebut, serta melakukan pemetaan untuk kerja pemenangan. Sementara Hadi Mulyadi mengatakan, seorang caleg harus mempublikasikan aktivitas dirinya agar dikenal publik, kemudian membuat baliho, menghadiri berbagai event kegiatan, serta menghadiri undangan acara pernikahan, kelahiran, dan kematian dari warga yang ada di dapilnya. Berita kelima, Alzheimer atau dikenal dengan pikun di Indonesia adalah suatu penyakit yang berawal dari penurunan daya ingat atau cara berpikir sehingga menyebabkan gangguan kerja otak yang mempengaruhi ingatan, proses berpikir, perilaku, dan emosi manusia. Alzheimer ini bisa menimpa para usia lanjut tapi tidak menutup kemungkinan untuk usia produktif antara 30 sampai 40 tahun juga bisa terkena penyakit ini. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Ratih Sanggarwati, dalam acara rumpi bertajuk Mari Melawan Lupa yang digelar pada Jumat 24 September 2021 secara daring. Pada kesempatan itu, rumpi menghadirkan narasumber Dr. Kenia Lestariani Sulis dari Alzheimer Indonesia. Menurut Ratih, tanda-tanda awal dari Alzheimer adalah penurunan daya ingat yang ringan akibat gaya hidup yang tidak sehat, sehingga mempengaruhi fungsi sosialnya di masyarakat maupun di pekerjaannya. Akibatnya, kehilangan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menjaga emosi. Dr. Kenia Lestariani Sulis juga memaparkan 10 tanda umum pengidap Alzheimer. Berita ke-6, di era serba digital saat ini, memiliki alat komunikasi seperti ponsel merupakan suatu keharusan, terutama di dalam menunjang bisnis kita. Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora, Sri Wulandari mengatakan, ponsel bisa bermanfaat apabila diisi aplikasi-aplikasi untuk usaha. Hal itu disampaikan Coach Wulan saat membuka webinar Cuan Yuk bertajuk aplikasi mobile untuk bisnis yang digelar pada Sabtu 25 September 2021 lalu. Cuan Yuk ini menghadirkan narasumber owner csntravel.com dan kaca PT Zafa Mulia Mandiri Andre Muhammad Resdian. Andre mengatakan pelaku UMKM seharusnya bisa membuat aplikasinya sendiri di Play Store dengan berbagai jenis usaha. Meski modal yang dibutuhkan sangat besar, tapi dapat menghasilkan ekosistem baru dalam berbisnis maupun peradaban seperti Gojek, Grab, dan Tokopedia. Menurutnya, lewat aplikasi mobile, pelaku UMKM bisa memberikan promo-promo, membuat toko-toko online, dan membuat event-event. Coach Wulan yang merupakan penggagas Yespreneur ini lebih lanjut mengatakan, Yespreneur akan terus memberikan pengetahuan dan sharing informasi agar UMKM bisa lebih maju dan naik kelas. Berita terakhir hadir dari DPW Jawa Barat. DPW Partai Gelora Indonesia Jawa Barat menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil dengan seluruh fungsionaris DPW dan DPD dalam rangka persiapan jelang pemilu 2024 di Bandung Minggu 25 September 2021. DPW Jawa Barat mulai bersiap-siap memasang kuda-kuda untuk menguasai dan memenangi suara di seluruh wilayah Jawa Barat. Rakorwil ini dihadiri secara virtual Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Siddiq yang menyampaikan sejumlah arahan. Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Juliana mengatakan, Rakorwil ini menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi ide besar dan narasi Partai Gelora Indonesia. Dalam Rakorwil ini, kata Haris juga dibahas strategi pemenangan Partai Gelora Indonesia sebagai basis perolehan suara Partai Gelora. Sementara Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Siddiq menyampaikan apresiasi kepada DPW Jawa Barat yang tak kenal lelah dalam mensosialisasikan ide dan narasi Partai Gelora di tengah pandemi COVID-19. Mahfuz berharap kader dan fungsionaris Partai Gelora memiliki kemampuan dan kekuatan lebih agar dapat bersaing dengan partai lain. Sekian Gelora News pekan ini, saksikan Gelora News setiap Sabtu jam 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.